Hola amigos parantos kumaha Mangos, balik lagi sama Mimin di Geekin Movie yang akan membawakan alur anime Sakamoto Days. Anime ini bercerita tentang seorang bapak penjaga toko yang terlihat lemah namun punya masa lalu yang cukup kelam. Masa lalu seperti apakah yang dimaksud? Tanpa banyak kocap kuy langsung simak aja videonya. Tapi seperti biasa sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bercerita tentang Sakamoto Taro yang merupakan hitman terhebat pada masanya. Gimana nggak hebat karena dia sendirian bisa menghabisi puluhan musuh dengan menggunakan bermacam senjata, seperti pedang, cambuk, bahkan senjata api. Saking hebatnya dia sampai diidolakan oleh hitman lain dan juga ditakuti semua penjahat. Hingga di suatu malam, Sakamoto bertemu dengan gadis cantik penjaga minimarket dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, yang bahkan membuatnya rela pensiun dari pekerjaannya untuk memilih berkeluarga dengan wanita tersebut. Sakamoto kini membuka toko sendiri dan menjaganya bersama sang istri tanpa ia tahu di luar ada seorang pemuda yang menemukan toko sekaligus tempat tinggal Sakamoto, di mana pemuda itu bilang ia telah lama mencari keberadaan sang hitman legendaris. Hari itu juga ada seorang anak nakal yang mencoret-coret kaca di toko si Sakamoto yang apesnya lalu datang seorang pengunjung membuat anak itu nggak sengaja menumpahkan tintanya pada pria tersebut. Namun saat pria itu marah dan berniat memukul si anak, Sakamoto yang kini bertubuh gempal bisa dengan cepat menghentikan pria tersebut. Nggak diduga pria yang mencari Sakamoto tadi tahu-tahu udah berada di dalam toko juga, di mana ia ini adalah seorang hitman yang bernama Shin. Shin yang katanya mengidolakan Sakamoto ternyata datang untuk membujuk agar sang hitman legendaris mau kembali pada pekerjaan lamanya, walau ia harus kecewa karena Sakamoto menolak ajakan tersebut. Di sini kita akan diperlihatkan walau pensiun Sakamoto belum kehilangan kemampuannya, karena ia bisa dengan cepat memotong rokok si Shin karena emang di area tokonya dilarang merokok guys. Shin lalu kecewa karena selain membuka toko, kini Sakamoto menerima pekerjaan apapun yang diminta oleh penduduk kota, termasuk menyuapi anak yang gak mau makan sayur, merapikan pohon yang rimbun, bahkan menenangkan dua anak yang berkelahi karena berebut bola. Namun walau begitu, Shin bilang ia akan kembali lagi dan ternyata ia masih menganggap Sakamoto keren dengan penampilan barunya. Saat menaiki mobilnya untuk pulang, Shin dihubungi seseorang yang berkata jika nggak bisa membujuknya maka Shin diminta untuk menghabisi Sakamoto aja. Yang pria itu bilang Sakamoto harus dihabisi karena udah seenaknya berhenti sebagai hitman. Dan hal itu melanggar peraturan organisasi mereka. Shin jadi bingung karena selain idolanya, ia dan Sakamoto ternyata juga pernah bertugas bersama pada 5 tahun yang lalu. Namun ia lalu menguatkan dirinya untuk menghabisi Sakamoto karena Shin tahu jika ia nggak melakukannya, maka hitman lainlah yang akan mengambil alih tugas tersebut. Dan Shin berpikir daripada idolanya dihabisi oleh orang lain, lebih baik dihabisi oleh dirinya sendiri aja. Bener aja karena keesokan harinya Shin berniat menghabisi Sakamoto dengan senjata apinya. Walau yang hebat, Sakamoto bisa menghalau peluru itu hanya dengan sebuah permen, hingga selanjutnya ia bergerak sangat cepat dan berhasil mengenai si Shin dengan sangat telak. Shin yang sempat pingsan terkena tendangan Sakamoto pun tersadar di hadapan istri dan anak idolanya tersebut. Setelahnya, Shin bahkan diajak makan bersama di rumah Sakamoto yang ada di lantai 2 tokonya. Shin yang udah berbuat salah pun curiga jika makanan yang disajikan Sakamoto dan keluarga diisi dengan racun untuk menghabisinya. Namun saat melihat Sakamoto menyuapi anaknya, Shin tahu jika kini idolanya itu udah jadi bapak rumah tangga yang baik. Bahkan saat mencoba makanannya, Shin sadar jika ia udah berburuk sangka pada Sakamoto. Shin pun lalu pamit pulang dan dengan hangat Sakamoto meminta Shin datang lagi jika ada waktu luang. Setelahnya, Shin dimarahi sang bos karena udah gagal dalam tugasnya. Yang hebatnya, Shin lalu bersujud agar pria di hadapannya itu mau mengampuni Sakamoto. Bahkan ia rela menerima hukuman Sakamoto untuk dirinya sendiri. Sementara itu, di tokonya Sakamoto menekan tombol mesin kasir yang ternyata ada sebuah tombol rahasia yang begitu ditekan, semua senjata yang disembunyikan Sakamoto di tokonya auto muncul dan Sakamoto melakukan itu karena tahu ada sesuatu yang gak beres dengan si Shin. Bener aja karena si bos nggak mau melepaskan Sakamoto, Shin pun malah berbalik mengincar si bos walau ia harus melawan para penjaganya. Shin hampir aja terkena basoka, beruntung ia bisa menghindar karena ternyata Shin ini hitman bertipe Esper yang bisa membaca pikiran lawannya.
Shin cukup hebat dan bisa menjatuhkan beberapa penjaga walau sial ia lalu terluka di bagian kakinya. Hingga tiba-tiba Sakamoto datang dan menjatuhkan para penjaga yang mencoba menghabisi Shin. Sakamoto menghalau peluru hanya dengan sebilah sumpit dan lalu menghajar semua penjaga dengan tangan kosong aja. Ia bahkan bisa menghancurkan senjata lawan hanya dengan cengkeramannya dan lanjut mengajar orang-orang jahat tersebut. Hingga di serangan terakhir, Sakamoto melaju dengan kecepatan tinggi dan berhasil melumpuhkan si bos dan dua anak buahnya yang tersisa dengan belati kecil yang ia bawa. Di sini akhirnya terbongkar jika Sakamoto menaruh pelacak pada senjata Shin dan karena hal tersebut ia bisa tahu di mana anak muda itu berada dan setelah kejadian tersebut, keesokan harinya Shin pun akhirnya dijadikan karyawan di toko Sakamoto. Keesokan harinya, Shin yang kagum pada kemampuan Sakamoto masih aja membahas pertarungan di hari sebelumnya, membuat istri Sakamoto salah paham dan marah karena mengira suaminya itu kembali pada pekerjaan lamanya. Bahkan ia mengancam meminta cerai jika Sakamoto melakukan itu. Siang harinya, Sakamoto mengajak Shin ke daerah pecinan untuk membeli bakpao kesukaan Sakamoto dan keluarganya. Tapi tiba-tiba setelah membeli bakpao, seorang gadis melompat dari gedung dan menimpa tubuh Sakamoto membuat bakpaonya berantakan. Gadis bernama Lu Saotang itu ternyata sedang dikejar oleh beberapa pria, namun yang mengejutkan ia ternyata cukup ahli menggunakan bela diri Taichi untuk melawan. Sialnya karena sedikit lengah gadis itu lalu tertangkap, namun saat akan dihabisi Sakamoto mematahkan pisau salah satu pria menggunakan capitan roti dan kemudian menghajar pria tersebut. Dan berkat Sakamoto, Lu Saotang pun akhirnya berhasil menjatuhkan musuhnya. Gawatnya beberapa pria bersenjata lalu datang membuat Sakamoto terpaksa membawa gadis itu kabur. Shin lalu berpindah pada pria yang memerintahkan orang-orang tadi menangkap Lu Saotang, di mana saat itu ia udah memanggil dua hitman bersaudara yang diperintahkan untuk merebut kunci yang dibawa sang gadis. Kembali pada Sakamoto, di mana Saotang memberitahu jika ia ini berasal dari keluarga mafia yang bernama keluarga Lu, dan dikejar orang-orang tadi karena mereka bermaksud merebut kunci berangkas rahasia keluarganya. Menyedihkannya, Saotang bilang jika orang tuanya udah dihabisi karena melindungi kunci tersebut dan karena itu ia nggak akan menyerahkan kuncinya walau harus kehilangan nyawa. Mendengar itu, Sakamoto lalu berkata jika ia akan membantu Saotang, tapi tiba-tiba salah satu hitman langsung menyerang Sakamoto sampai terhempas. Shin menyerang balik hitman yang bernama Sonhei walau pukulannya masih bisa ditahan hingga nggak diduga Sakamoto tahu-tahu datang dengan kecepatan tinggi dan membalas pukulan hitman bernama Bacho yang menyerangnya tadi dengan pukulan yang sangat telak, sampai menghancurkan atap bangunan. Pertarungan pun akhirnya berpindah ke dalam gedung dimulai oleh Sakamoto yang melindungi Saotang dari lemparan kunai si Sonhei. Setelahnya, kita akan ditunjukkan sedikit flashback jika selain diminta untuk berhenti menjadi seorang hitman, Sakamoto juga diminta untuk selalu menolong orang. Makanya ia bersedia menolong si Saotang. Sonhei lalu menyerang Sakamoto sementara Bacho berhadapan dengan Shin. Sonhei terus menyerang walau serangan dan lemparan kunainya sama sekali nggak bisa menyentuh sang hitman legendaris. Melihat itu, Bacho membantu sang kakak di mana keduanya menggunakan serangan khusus dengan kecepatan tinggi walau lagi-lagi si Sakamoto bisa menghindari semua serangannya. Hingga yang mengejutkan, Sakamoto malah berhasil menghancurkan senjata milik Sonhei dan lalu menjatuhkan Bacho dengan alat-alat masak yang ada di tempat itu. Karena frustasi, Sonhei beralih menyerang Saotang. Beruntung Shin bisa menarik pria itu jatuh ke belakang dilanjut oleh Sakamoto yang mengakhiri perlawanan si Sonhei menggunakan sebuah kulkas. Di sisi lain, bos yang udah mengutus Bacho dan Sonhei saat itu berada di depan berangkasnya karena ia yakin kedua hitman bersaudara akan berhasil merebut kuncinya dari Saotang. Namun kemudian ia dikejutkan oleh Sakamoto dan Shin yang datang membawa kedua pria itu dalam keadaan terikat. Saotang yang marah lalu membuat pria itu terkapar dengan pukulannya walau ia bilang ia nggak akan menghabisi si pria jahat karena jika membalas dendam maka dendam itu nggak akan ada habisnya. Saotang pun kemudian membuka berangkas besinya di mana di dalamnya terdapat banyak sekali barang berharga. Shin lalu membaca sebuah buku yang bertuliskan jika harta-harta itu adalah barang berharga milik para kepala keluarga terdahulu. Makanya selain emas di sana juga ada benda-benda seperti buku, kaset, bahkan boneka beruang. Saotang lalu menemukan benda yang ditinggalkan ayahnya yaitu berupa sake yang katanya ingin ia minum bersama Saotang saat putrinya itu udah cukup umur.
Hingga akhirnya Sotang meminum sake itu bersama Sakamoto dan Shin sebagai ucapan terima kasih. Sama seperti Shin, keesokan harinya Lu Sotang juga dijadikan karyawan oleh Sakamoto di tokonya. Namun hari itu Shin merasa ada yang aneh karena nggak seperti biasa Sakamoto yang pendiam tiba-tiba banyak bicara. Hingga yang mengejutkan lalu datang Sakamoto lain ke toko tersebut. Kedua Sakamoto sama-sama saling menyerang hingga salah satunya berubah bentuk menjadi pria bernama Nagumo. Nagumo memperkenalkan diri yang katanya ia adalah teman Sakamoto yang bekerja di supermarket seberang jalan. Namun Sakamoto memberitahu jika Nagumo berbohong karena ia nggak bekerja di supermarket, melainkan mantan rekan si Sakamoto saat masih menjadi hitman. Nagumo lalu memberitahu jika baru-baru ini asosiasi para hitman menetapkan harga kepala Sakamoto yang bernilai 104 juta rupiah. Nggak lama datang tukang pizza yang ternyata adalah hitman yang mengincar si Sakamoto, di mana ia langsung menyandra si Nagumo agar Sakamoto nggak melawan. Lucunya, Nagumo ternyata cukup hebat dan berhasil melumpuhkan sang pengantar pizza tanpa dilihat pergerakannya. Nagumo lalu berkata jika ia nggak ikut dalam perburuan Sakamoto dan datang hanya untuk memperingatkan mantan rekannya tersebut. Hingga nggak lama ia pun lalu pergi dari tempat itu. Di sisi lain, organisasi bernama Dodenkai sedang mengadakan rapat tentang perburuan Sakamoto, di mana sang pemimpin rapat bilang mereka nggak boleh menganggap enteng pria gempal tersebut karena Sakamoto dulunya berasal dari organisasi bernama Order yang bahkan udah menjadi kelompok yang melegenda. Balik lagi pada Sakamoto, di mana Shin khawatir dengan para hitman yang akan datang untuk memburu Sakamoto. Namun Sakamoto bilang untuk mencegah hal itu mereka nggak boleh sembarangan keluyuran. Walau lucunya anak dan istri Sakamoto lalu datang dan mengingatkan jika besok mereka akan pergi tamasya ke taman bermain. Hingga di keesokan harinya, Sakamoto pun mau nggak mau menepati janji pada keluarganya untuk mengajak mereka ke taman bermain yang dituju. Sakamoto sangat khawatir dengan peringatan dari Nagumo, namun di sisi lain ia bahagia melihat istri dan anaknya sangat menikmati liburan mereka. Dan karena itu, Shin mengajak Lu Sotang bekerja sama untuk menjaga Sakamoto dan keluarganya. Shin berencana menggunakan kemampuannya membaca pikiran orang untuk tahu mana hitman yang ingin mengincar Sakamoto. Hingga nggak lama ia merasakan isi pikiran nggak baik dan auto melaporkannya pada si Sakamoto. Pikiran itu ternyata berasal dari seorang tukang bersih-bersih dan berkat Shin, Sakamoto pun berhasil melumpuhkan pria jahat tersebut. Shin lalu membawa pria itu dan memberitahu Lu jika setelah pensiun Sakamoto selalu menyerang musuhnya jauh dari organ vital. Karena kini Sakamoto nggak mau menghabisi orang. Tanpa mereka tahu, hitman lain udah ada di sana sambil memegang kertas berisi profil Sakamoto dan juga Shin. Orang itu lalu lewat di belakang Shin dan gak bisa dibaca pikirannya karena ia udah tahu kemampuan Esper yang dimiliki Shin. Yang sialnya, pria itu juga lalu ikut naik roller coaster bersama keluarga Sakamoto. Shin baru bisa membaca pikiran pria itu saat mesin udah menyala, membuatnya gak bisa membuka sabuk pengaman. Namun Shin membawa senjata dan langsung merusaknya. Shin langsung melompat saat roller coasternya ada di atas dan lalu turun tepat di kursi si pria jahat. Shin menurunkan pria itu secara paksa bersama dirinya sendiri hingga keduanya mendarat di tengah-tengah rel. Pria itu menyerang Shin dengan kunai yang berhasil menggores sedikit bagian kaki si Shin yang ternyata kunai itu memiliki racun. Si pria jahat lalu merendahkan Sakamoto dengan berkata Sakamoto kini hanyalah pria lemah yang takut mati. Namun Shin menjawab itu wajar karena Sakamoto nggak boleh mati demi melindungi keluarganya. Di sini mata Shin menjadi merah karena racun yang mengenainya membuat Shin kesulitan melihat, namun hebatnya ia bisa menghindar saat roller coaster datang kepadanya dengan kecepatan tinggi. Shin dan si pria jahat pun lalu bertarung di atas roller coaster, dan karena nggak mau membahayakan keluarga Sakamoto, ia pun kembali menjatuhkan dirinya sambil membawa si pria jahat. Keduanya jatuh di tengah pertunjukan hingga tahu-tahu maskot taman bermain yang bernama Sugar-chan menghajar si pria jahat. Yang ternyata Shin udah berganti pakaian ke dalam kostum kelinci tersebut. Di sini Shin yang kesulitan melihat anehnya bisa menghindar dan menyerang balik lawannya dengan tepat sasaran. Karena ternyata Sakamoto udah ada di sana dan memberi petunjuk lewat isi pikirannya yang bisa didengar oleh Shin. Hingga gak butuh waktu lama, Shin pun berhasil mengalahkan lawannya itu dengan tendangannya. Setelah hitman yang dikalahkan oleh Shin sebelumnya, ternyata ada dua orang lagi yang datang ke taman bermain untuk mengincar Sakamoto.
Di sisi lain, Sakamoto bertanya pada si hitman yang diketahui bernama Tatsu siapa yang udah mengutusnya, di mana pria itu lalu jujur jika ia dikirim oleh perusahaan Dodenkai walau hitman itu bilang ia cuma bekerja secara profesional aja. Di sini dijelaskan jika di Jepang ada 400 orang hitman dan semuanya terdaftar dalam satu asosiasi, walau nantinya mereka bekerja di tempat-tempat berbeda atau membentuk kelompok-kelompok kecil sendiri. Tatsu lalu bertanya pada Sakamoto apakah benar si Sakamoto dulunya tergabung dalam kelompok order. Namun sebelum pertanyaannya dijawab, istri dan anak Sakamoto keburu datang ke tempat itu. Dan mereka pun kemudian pergi begitu aja meninggalkan si pria jahat dalam keadaan terikat. なんかアホらしくなってきた。もう一回の Setelahnya, Tatsu yang bisa membebaskan diri pun didatangi oleh dua hitman tadi saat sedang berada di toilet. Hitman bernama Boilet dan Obiguro itu pun lalu memberitahu Tatsu jika kedatangan mereka untuk menuntaskan pekerjaan si Tatsu yang gak selesai. Melihat keduanya, Tatsu berkata dalam hati jika Boilet dan Obiguro ini adalah hitman paling brutal di Dodenkai, di mana mereka pernah menghabisi 100 orang dalam satu pertempuran. Anehnya, sampai sore hari, Boilet dan Obiguro sama sekali nggak melakukan pergerakan yang saat itu keluarga Sakamoto udah berada di depan wahana rumah hantu. Keduanya ternyata emang sengaja menunggu keluarga Sakamoto di rumah hantu tersebut. Di sini, Boilet ternyata mengenal Sakamoto dengan sangat baik dan ia lalu bercerita pada Obiguro jika ia dan Sakamoto dulunya satu angkatan di pusat pelatihan para hitman. Yang saat itu Sakamoto berumur 14 tahun sementara si Boilet 15 tahun. Keduanya yang saat itu jadi murid terkuat bahkan sempat berteman baik karena Boilet bilang mereka punya kemiripan satu sama lain. Boilet emang awalnya mengira jika ia dan Sakamoto sangat mirip hingga di suatu hari Valentine, Sakamoto banyak sekali mendapat coklat dari para murid wanita sementara nggak ada satupun yang memberikan coklatnya untuk si Boilet. Kondisi itu diperparah karena Sakamoto kemudian juga berteman dengan Nagumo yang sama-sama mendapatkan banyak coklat. Dan sejak saat itulah entah kenapa Boilet seperti menganggap Sakamoto sebagai musuh. Balik lagi ke Sakamoto yang ternyata para hitman amatir juga ada di sana dan menyamar sebagai hantu walau mereka semua bukanlah lawan untuk sang hitman legendaris. Hingga nggak lama Boilet turun tangan sendiri dan langsung menghajar si Sakamoto. Boilet membawa Sakamoto terpisah dari keluarganya di mana di sini Sakamoto bilang ia nggak ingat pada si Boilet. Sementara itu di sisi lain Shin berada dengan anak dan istri Sakamoto yang udah dibuat pingsan. Hingga ia lalu didatangi oleh Obiguro dan beberapa hitman amatir. Balik lagi pada Sakamoto yang marah karena dipisahkan dengan keluarganya menyerang Boilet lebih dulu. Namun Boilet lalu mengeluarkan bola-bola karet yang bisa meledak begitu menyentuh targetnya. Dan karena itu ia pun berhasil menjatuhkan si Sakamoto. Kembali lagi pada Shin yang gak diduga Lu datang dan menghajar Obiguro. Lu ternyata datang dalam keadaan mabuk karena ia panik dan ketakutan di dalam rumah hantu tersebut, membuatnya memilih untuk meminum sake untuk menenangkan diri. Lu kembali menyerang walau kali ini pukulannya bisa ditahan dengan mudah, yang kocaknya ia yang mabuk pun malah terjatuh sendiri. Obiguro kemudian memerintahkan anak buahnya menangkap si Shin untuk mengancam Lu agar gadis itu lebih serius melawannya. Bahkan ia mengancam akan menghabisi Shin jika Lu nggak bisa menang sampai jam pasir yang dibawanya habis. Balik lagi pada Sakamoto yang bisa kembali bangkit, namun Boilet lalu menggunakan sarung tangan roketnya untuk melancarkan pukulan bertubi-tubi pada Sakamoto. Membuat Sakamoto ingat jika ia dulu punya teman yang menggunakan sarung tangan tersebut untuk pertarungan. Sarung tangan roket itu memberi dorongan pada pukulan membuat Sakamoto terhempas sangat jauh saat terkena pukulan telak dari Boilet. Boilet sangat yakin jika Sakamoto udah tamat. Namun hebatnya Sakamoto lagi-lagi bisa bangkit dan berkata jika kini ia ingat pada Boilet. Namun yang aneh Sakamoto terlihat berubah dalam wujud yang berbeda. Balik lagi pada Lu yang udah memulai pertarungan jarak dekat dan dengan hebat berhasil mengenai wajah Obiguro dengan rambutnya. Namun Obiguro yang marah langsung membalas Lu dengan tendangannya. Kocaknya Lu kemudian malah kembali minum sake dengan santainya dan membuatnya berhasil menghindari semua serangan si Obiguro. Bahkan di serangan selanjutnya ia bisa menahan tendangan lawannya itu. Lucunya lagi saat akan mengakhiri pertarungan dengan pukulannya, si Lu malah tersadar dari mabuknya dan bingung sedang apa dirinya di tempat itu. Namun yang lebih konyol, Obiguro malah memeluk Lu dengan sangat senang yang ia bilang udah lama gak ada yang bisa memojokkan dirinya dalam pertarungan.
Sementara itu, di sisi lain Sakamoto langsung menghajar Boiled sampai keduanya keluar dari rumah hantu. Saat di luar, Boiled mengaktifkan sarung tangannya dan beradu pukulan dengan Sakamoto. Namun hebatnya dengan tangan kosong, Sakamoto berhasil menghancurkan sarung tangan milik lawannya itu. Seakan gak mau memberi ampun, Sakamoto memukuli Boiled bertubi-tubi tanpa bisa melawan. Boiled yang terpojok pun lalu melemparkan bola-bola bomnya, namun Sakamoto menangkapnya dan kembali memukul Boiled sampai membuat ledakan. Sakamoto memukul Boiled sampai keduanya berpindah tempat ke atas biang lala, di mana di sana Sakamoto memberitahu jika ia udah memutuskan menggunakan kekuatannya untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi. Hingga akhirnya Boiled pun mengakui kemenangan si Sakamoto. Setelahnya Boiled pergi bersama Sakamoto dan di sana ia bilang karena udah kalah dirinya nggak akan mengganggu Sakamoto lagi. Hingga Shin tiba-tiba datang dan terkejut melihat perubahan wujud si Sakamoto. Boiled kemudian menanyakan apa yang akan Sakamoto lakukan setelah dirinya mempunyai harga buronan. Yang lucunya Aoi, istri Sakamoto, datang ke tempat itu juga dan mendengar kata-kata si Boiled. Aoi lalu menyidang Sakamoto, Shin, dan Boiled agar jujur tentang harga buronan yang dimaksud si Boiled tadi, membuat si Sakamoto memberitahu jika kini ia sedang diincar karena harga buronan tersebut, walau ia bilang ia nggak memberitahu Aoi karena nggak mau istrinya itu khawatir. Aoi sangat marah karena Sakamoto nggak memberitahunya sejak awal hingga ia menunjukkan sebuah kertas yang berisi tulisan jika di keluarga mereka nggak boleh main rahasia-rahasiaan. Setelah sidangnya selesai, Sakamoto memberitahu Shin jika sepertinya mereka harus menghajar orang yang udah menetapkan harga buronan Sakamoto agar harga buronan itu kembali dicabut. Walau itu nggak mudah karena mereka nggak tahu siapa yang menetapkan harga buronan itu di asosiasi para hitman. Keesokan harinya, Sakamoto yang kembali dalam mode gempalnya mengajak Shin dan Lu ke suatu tempat. Yang anehnya ia mengajak keduanya ke sebuah tempat penyewaan DVD. Tempat itu ternyata bukan tempat penyewaan DVD biasa karena di sana mereka menjual informasi yang dibuat dalam format kaset DVD, guys. Di sana juga ada tempat pemutaran DVD di mana Sakamoto memutar kaset tentang Dodenka yang udah memburu dirinya. Setelah menonton filmnya, Sakamoto membayar penyewaan kasetnya sebesar 80 juta rupiah dan yang mengejutkan penjaga toko lalu memperingatkan Sakamoto yang katanya mungkin ada rekan lama si Sakamoto yang terlibat. Shin lalu berpindah pada Nagumo dan 3 hitman lain yang ternyata keempat orang ini adalah anggota Order, di mana saat itu mereka menanyakan kabar Sakamoto pada Nagumo yang sebelumnya menemui sang hitman legendaris. Nggak lama datang seorang pria tua bernama Iria yang berasal dari asosiasi, yang katanya sengaja mengumpulkan para Order untuk melacak satu kasus, di mana belum lama ini ada seorang hitman misterius yang udah menghabisi para hitman asosiasi. Yang kacaunya hitman misterius itu membawa-bawa nama organisasi Order. Di sini disebutkan selain keempat orang yang datang, ada 3 orang anggota lagi yang nggak hadir, hingga Shin berpindah pada Sakamoto yang saat itu udah berada di depan markas Dodenkai. Mereka datang untuk menemui bos Dodenkai dan mencari tahu tentang harga buronan Sakamoto. Sakamoto dan teman-temannya pun akhirnya berhasil menyusup ke dalam gedung walau mereka harus menjatuhkan beberapa penjaga. Hingga nggak lama Sakamoto and the gang pun berhasil sampai di depan ruangan sang bos. Mengejutkannya di dalam ruangan itu ada seseorang yang terlihat udah menghabisi seluruh anggota Dodenkai sendirian, di mana orang tersebut nggak lain adalah si Nagumo. Walau begitu, Nagumo bilang ia hanya sedang menyelidiki sesuatu dan semua orang yang ada di sana udah tewas saat dirinya datang. Ia lalu memberitahu jika 100 hitman yang bekerja untuk asosiasi udah dihabisi dengan kejam. Yang anehnya selalu ada tanda X yang disebut tanda slur di lokasi kejadian. Anehnya lagi, Nagumo bilang kalau semua kejadian itu dimulai setelah harga buronan Sakamoto diumumkan, hingga Shin lalu berpindah pada si hitman misterius yang saat itu sedang membuat tanda slur setelah menghabisi beberapa orang. Keesokan harinya, Aoi mengeluhkan tentang harga buronan Sakamoto karena toko mereka setiap harinya selalu didatangi hitman yang mengincar suaminya, walau yang datang selama ini hanyalah hitman-hitman amatir. Di suatu tempat ada seorang pria bernama Masimo Heisuke dan Pisuke, burung kesayangannya, di mana saat itu ia mengeluhkan kehidupannya yang sedang sangat kekurangan uang. Masimo ini ternyata adalah seorang hitman walau ia udah dipecat dari pekerjaannya karena katanya ia nggak cocok jadi seorang pemburu bayaran. Ia lalu menemukan jalan keluar untuk lepas dari kesusahannya, yaitu menangkap Sakamoto yang punya nilai buronan di atas 100 juta.
Nggak pakai lama, ia pun langsung ke toko Sakamoto, bahkan secara terang-terangan menunjukkan foto sang hitman legendaris dengan berkata jika ia sedang mencari pria dalam foto tersebut. Dan Massimo juga bilang ia sangat yakin Sakamoto Taro ada di sana karena sebelumnya udah bertanya pada ibu-ibu di sekitar toko. Kocaknya, Sakamoto bilang jika ia nggak kenal pada pria di foto karena dirinya hanya bekerja paruh waktu. Yang lucunya masih mau percaya begitu aja dan auto lemas karena impiannya untuk lepas dari hidup susah nggak bisa terwujud. Ia yang belum menyerah lalu bilang kenapa tokonya bernama Toko Sakamoto. Yang Shin jawab karena di Jepang ada sangat banyak orang dengan nama itu. Memalukannya, perut Massimo lalu nggak berhenti berbunyi karena sangat kelaparan membuat Sakamoto iba dan memberikannya beberapa bakpao. Malam harinya, tenda tempat Massimo tinggal tiba-tiba tertiup angin kencang hingga ia nggak sengaja membaca sebuah selebaran kompetisi perang peluru cet yang berhadiah 108 juta rupiah membuatnya tertarik untuk memenangkan kompetisi tersebut. Keesokan harinya, Shin juga menunjukkan selebaran yang sama pada Sakamoto hingga keduanya langsung berangkat ke tempat diadakannya kompetisi. Lu juga ikut walau ia cuma jadi pemandu sorak karena katanya nggak mau memainkan permainan yang berbahaya, dan karena itu Sakamoto hanya mendaftar bersama Shin sebagai satu kelompok. Setelahnya, Massimo yang udah sampai di sana juga auto ditolak oleh panitia karena katanya permainan itu adalah permainan kelompok minimal 2 orang. Hingga ia nggak sengaja melihat Sakamoto dan Shin dan auto memohon agar diajak bergabung dengan kelompok mereka. Hingga akhirnya keduanya pun iba dan mendaftarkan nama si Massimo juga. Setelahnya, panitia memberitahu peraturan perang yaitu siapa yang terkena tembakan peluru cetnya maka ia dinyatakan kalah. Saat kompetisi dimulai, Massimo yang awalnya Shin anggap beban ternyata sangat hebat karena dengan cepat bisa mengeliminasi 4 orang dengan senjatanya. Sakamoto nggak mau kalah dan berhasil menjatuhkan 2 orang, begitupun juga dengan Shin. Di sini Sakamoto ingin menang karena ternyata ia berniat memasang kaca anti peluru di tokonya agar lebih aman. Setelahnya, Massimo berkata jika selanjutnya ia akan menjadi umpan. Yang konyolnya saat Massimo bergerak maju, Lu yang mabuk malah berteriak yang katanya Sakamoto Taro emang adalah seorang legenda. Membuat Massimo langsung bertanya apa emang Sakamoto yang ada di depannya adalah seorang profesional. Massimo lalu mengeluarkan foto Sakamoto, beruntung bodohnya ia bilang jika Sakamoto gempal nggak mirip dengan orang di foto itu. Namun lagi-lagi Lu yang mabuk malah memberitahu Massimo kalau foto itu adalah foto Sakamoto gempal saat ia masih kurus. Membuat keadaan memanas di mana mereka langsung mengarahkan senjatanya ke satu sama lain. Untungnya kelompok lain lalu menembaki ketiganya membuat keadaan kembali berubah. Shin dan Sakamoto lanjut melawan kelompok lain tanpa mereka tahu Massimo udah mengganti senjata cetnya dengan senjata asli yang dibawakan si Pisuke, di mana ia lalu menembak walau tembakannya hanya mengenai telapak tangan si Sakamoto. Setelahnya Massimo menjauh untuk menjaga jarak walau ia dan Pisuke menangis karena sebenarnya mereka udah menganggap kelompok Sakamoto sebagai teman. Sementara di tempat lain saat itu Sakamoto dan Shin juga udah mengamankan diri di suatu gang sempit. Perang peluru cet terus berlanjut, sementara Sakamoto harus benar-benar menghindari peluru asli yang dilepaskan Massimo dari jarak jauh. Massimo menembak dari atas gedung, sedangkan Pisuke terbang di atas Sakamoto karena ternyata ialah yang memberitahu lokasi musuh pada tuannya itu. Nggak lama, Massimo menembak habis-habisan yang bahkan membuat Sakamoto yang hebat hanya bisa menghindar tanpa menyerang balik. Keduanya terus dikejar peluru Massimo hingga Sakamoto dan Shin berhasil bersembunyi di gang lain. Massimo kemudian mengingat masa lalunya yang sejak di Akademi Hitman sangat payah dalam segala hal termasuk bidang akademik sampai olahraga. Namun saat pelajaran menembak ia berhasil menemukan bakatnya yang sangat hebat. Massimo pun lalu bekerja di sebuah kantor dan mengenalkan dirinya sebagai hitman yang ahli menembak. Namun ia direndahkan karena katanya di kantor itu nggak ada orang yang cuma jago dalam satu hal aja. Bener aja karena setelah bekerja Massimo dianggap nggak berguna saat ditaruh di bagian pemberkasan. Bahkan saat jadi agen lapangan ia juga nggak bisa membantu teman-temannya dalam pertarungan jarak dekat. Dan karena itulah ia dipecat, di mana ia kemudian membaca berita tentang Sakamoto yang punya nilai buronan tinggi. Dan di sini akhirnya terbongkar jika selain menginginkan hadiah uangnya, Massimo juga ingin menangkap sang hitman legendaris agar dirinya nggak diremehkan lagi.
Shin sang esper ternyata mendengar isi pikiran Massimo tadi dan menceramahi pria itu dengan berkata nggak perlu mempedulikan orang lain, karena cukup diri sendirilah yang tahu kemampuan yang dimiliki. Ia pun lalu berteriak di alat komunikasinya membuat Massimo terkejut, dan karena itu Shin dan Sakamoto tahu keberadaan sang sniper, hingga Sakamoto melemparkan batu kecil yang berhasil menghancurkan senjata milik si Massimo. Setelah pertandingan selesai, tim Sakamoto pun akhirnya memenangkan kompetisi. Sakamoto lalu memuji Massimo yang katanya ia nggak pernah melawan sniper sehebat Massimo, dan saat semua selesai, Shin memberikan uang 50 yen sebagai jatah si Massimo, karena sisa uangnya harus mereka gunakan untuk memperbaiki kota yang dihancurkan oleh peluru sang sniper. Keesokan harinya, Massimo datang ke toko untuk mengumpulkan barang-barang bekas. Namun saat itu, Shin dan Lu sedang bertengkar hebat hanya karena Shin gak senang si Lu memakai celemeknya. Yang di saat itu, Sakamoto dan Aoi gak ada di tempat karena sedang menghadiri acara sekolah anaknya. Balik lagi ke Lu yang menghina Shin dengan sebutan orang aneh yang bisa membaca pikiran orang tanpa izin. Dan ia juga bilang dirinya gak tenang kalau ada Shin yang selalu membaca pikirannya, membuat Shin ngambek dan pergi meninggalkan toko. Saat Shin dan Massimo udah nggak ada, datang orang-orang berkostum aneh yang melihat Lu memakai celemek dengan bertuliskan nama Shin, membuat mereka langsung mengikat si Lu dan membawanya dengan mobil. Mereka berkata jika Shin adalah subjek eksperimen lab mereka yang kabur beberapa tahun lalu, yang bodohnya walau membawa foto Shin kecil, mereka nggak sadar jika udah menangkap orang yang salah. Salah satu pria lalu bilang hidup Shin malang dan gak punya teman karena bisa membaca pikiran orang hasil eksperimen mereka, membuat Lu marah dan membela Shin habis-habisan. Bahkan kemudian ia berhasil menendang pria tersebut, hingga di sini Lu mengenalkan diri membuat orang-orang itu sadar jika mereka udah salah orang. Berpindah pada Shin yang udah di toko dan melihat jika ada pecahan kaca di dekat meja kasir, hingga gak lama Sakamoto dan keluarganya pun akhirnya datang juga. Setelah diceritakan Lu menghilang, Sakamoto langsung memberitahu jika ia udah memasang GPS di papan nama yang ada di celemeknya, membuat Sakamoto bisa melacak keberadaan si Lu. Sakamoto dan Shin langsung ngebut dengan motor dan berhasil mengejar mobil para penjahat. Namun gak diduga orang-orang lab bermotor juga lalu datang menghadang mereka. Sakamoto dan Shin berhasil menjatuhkan orang-orang itu hingga Shin lalu melompat ke atas mobil para penculik. Namun sang supir yang bernama Seba lalu ikut naik ke atap dan membuka kostumnya. Seba bisa membuat dirinya nggak terlihat dan berhasil menghempaskan Shin ke mobil lain. Ia lalu melompat ke motor Sakamoto walau hebatnya sang hitman legendaris bisa menangkap si pria nggak terlihat. Namun sial, si Seba lalu meledakkan motor si Sakamoto dan berhasil melarikan diri. Shin lalu memberitahu Sakamoto jika lab tempatnya dibesarkan emang dari dulu berisikan orang-orang aneh, namun mereka bukanlah orang jahat, bahkan sampai menculik orang lain, membuat Shin penasaran apa yang udah terjadi di lab tersebut. Keduanya lalu mendatangi lab yang Shin bilang labnya tersembunyi di bawah tanah sebuah museum. Sementara di dalam, Lu dibawa ke hadapan pemimpin lab yang bernama Tanaka yang anehnya ia menutupi wajahnya menggunakan topeng rusa. Konyolnya, Seba lalu bilang mereka salah tangkap orang dan menyalahkan rekannya sendiri, membuat rekannya itu ikut ditangkap bersama Lu. Di sisi lain, Shin dan Sakamoto juga udah menggunakan topeng dinosaurus untuk menyamar. Hingga nggak lama mereka pun membuka pintu rahasia yang menuju ke lab bawah tanahnya. Kacaunya, alarm keamanan lalu berbunyi, membuat tulang dinosaurus yang ada di sana kemudian bergerak untuk menjaga keamanan. Walau kocaknya melihat itu, Sakamoto malah tertarik membawa si dino pulang untuk ditunjukkan pada anak perempuannya. Si dinosaurus lalu menyerang, membuat Sakamoto berubah pikiran karena ia bilang dino itu pasti akan membahayakan sang anak, membuat Sakamoto langsung menghancurkan tulang dinosaurus tersebut. Di sisi lain, para ilmuwan ternyata dipaksa bekerja oleh orang-orang berkostum aneh untuk suatu penelitian. Bahkan yang melawan gak segan mereka habisi. Beruntung Sakamoto dan Shin akhirnya sampai di tempat itu. Shin lalu bertanya di mana Pak Tua yang dulu memimpin lab itu, yang si ilmuwan jawab kalau pria itu udah dikurung oleh para hitman yang mengambil alih lab 1 tahun lalu. Si ilmuwan juga lalu memberitahu jika para hitman itu dipimpin oleh pria bertopeng rusa yang bernama Kashima, di mana setahun lalu ia datang dan memaksa para ilmuwan bekerja untuk menciptakan sesuatu yang bisa membantunya melakukan pekerjaan sebagai hitman.
Sementara itu di sisi lain, Lu yang ada di dalam penjara bertemu dengan pemimpin lab sebenarnya yang bernama Asakura. Hingga Shin kembali pada Sakamoto yang auto disembunyikan oleh para ilmuwan karena salah satu petinggi hitman anak buah Kashima datang ke tempat itu. Sialnya, pria bernama Mad Horiguchi itu langsung menyakiti salah satu ilmuwan karena curiga mereka menyembunyikan sesuatu, membuat Shin marah dan keluar dari persembunyiannya. Nggak diduga, Horiguchi bisa bergerak sangat cepat dan berhasil menyerang Shin dengan senjatanya yang berupa suntikan. Namun Sakamoto tahu-tahu keluar dan langsung menghajar pria jahat tersebut. Tanpa mereka sadari, dua anggota order yang bernama Osaragi dan Shishiba saat itu udah ada di depan lab untuk menyelidiki tempat tersebut. Osaragi. Diawali oleh Masimo Heisuke yang datang untuk membeli sesuatu di toko Sakamoto. Namun ia lalu melihat Hana, anak dari Sakamoto, bersedih karena ayahnya Shin dan Lu tiba-tiba aja menghilang dari toko, membuat Masimo mengirim Pisuke untuk mencari ketiganya karena nggak tega melihat si Hana. Sementara di penjara, Lu salah paham karena mengira Asakura sang pemimpin lab merupakan dalang penculikannya. Namun Asakura bilang jika ia sendiri juga ditangkap oleh para penjahat. Lu lalu menyalahkan si Takeda, pria yang ditangkap bersamanya, karena Takeda udah salah tangkap dengan mengira dirinya itu adalah si Shin. Membuat Asakura yang mendengar nama Shin berkata jika ia mengenal sang Esper, bahkan dirinya lah yang udah memberikan kekuatan Shin tersebut. Asakura lalu mengingat masa lalunya yang awalnya Shin hanyalah bocah bandel biasa yang dititipkan oleh temannya yang bernama Ando, membuat Asakura merawat si Shin di dalam labnya. Hingga makin lama keduanya makin dekat, bahkan mempunyai hubungan erat seperti ayah dan anak. Suatu malam, Shin ikut bergadang dengan Asakura yang di malam itu sang ilmuwan mengeluhkan tentang penelitiannya yang gagal, di mana ia memberitahu Shin jika ia sedang meneliti tentang kekuatan psikis yang bisa merubah kekuatan manusia. Keesokan harinya, Asakura jadi bahan gunjingan ilmuwan-ilmuwan lain karena kegagalannya, namun Shin membela si Asakura habis-habisan. Malam harinya lagi, Asakura akhirnya berhasil membuat ramuan kekuatan psikisnya hingga tiba-tiba Shin yang haus ngelindur dan meminum ramuan tersebut. Dan dari sanalah Shin akhirnya mendapatkan kekuatan Espernya yang bisa membaca pikiran orang lain. Shin terus membaca apa yang dipikirkan para ilmuwan, membuat ilmuwan-ilmuwan yang tadinya baik kepadanya mulai menjauhi si Shin. Dan karena itu Asakura yang kasihan pada Shin berjanji akan mengembalikan si Shin jadi anak biasa lagi. Walau Shin sempat menolak karena katanya ia senang sebab penelitian Asakura akhirnya sukses. Dan karena Asakura bersikeras menyembuhkannya, Shin pun akhirnya melarikan diri dari sana. Mendengar itu, Lu memberitahu Asakura jika Shin emang terlihat menyukai kekuatannya. Dan karena hal tersebut, Asakura nggak perlu merasa bersalah, bahkan sampai meminta maaf. Mengetahui fakta tersebut, Asakura pun mengeluarkan sebuah cairan asam yang bisa membuatnya keluar dari dalam penjara. Yang ia bilang selama ini dirinya sengaja nggak menggunakan cairan tersebut karena senang jika di penjara membuatnya nggak perlu membantu para penjahat. Hingga sel pun akhirnya berhasil dibuka. Beralih ke Mad Horiguchi yang masih bisa bertahan dari serangan Sakamoto, bahkan ternyata ia berhasil menyuntikkan jarumnya diam-diam pada sang hitman legendaris, di mana jarumnya itu bisa membuat Sakamoto menyerang Shin walau si Sakamoto sebenarnya berniat menyerang si Horiguchi. Pintarnya, Sakamoto lalu bilang kalau begitu ia tinggal berniat menyerang Shin aja, di mana itu berhasil karena dirinya auto menghajar si Horiguchi sampai terhempas. Horiguchi yang masih bisa bangkit kemudian menyuntikkan sesuatu pada dirinya sendiri, membuat lengannya jadi besar dan memiliki serangan yang sangat kuat. Horiguchi lalu merendahkan eksperimen si Asakura dengan menyebut kalau kekuatan yang dimiliki Shin itu sama sekali nggak berguna, namun Sakamoto lalu membela Shin dengan berkata yang sebaliknya. Horiguchi yang merasa jika penelitiannya lebih hebat pun lalu menyuntikkan semua jarum pada dirinya sendiri, membuat seluruh tubuhnya menjadi besar. Namun di sini Shin membuktikan jika kekuatannya itu berguna karena ia auto meminta Sakamoto menyerangnya langsung di hadapan Horiguchi, membuat Sakamoto auto menyerang si ilmuwan jahat habis-habisan, sementara Shin bisa menghindari semua pukulan Sakamoto karena bisa membaca arah serangan sang hitman legendaris melalui isi pikiran si Sakamoto. Dan berkat kerjasama keduanya, Mad Horiguchi pun akhirnya berhasil mereka kalahkan. Setelahnya, para ilmuwan meminta maaf pada Shin karena dulu udah menjauhinya, hingga mereka lalu mengobati Shin dan Sakamoto dari pengaruh jarum si Horiguchi.
Keduanya pun lalu melanjutkan misi penyelamatan Shilu hingga nggak diduga Sakamoto malah terkena jebakan jatuh ke ruang bawah tanah dan harus terpisah dengan Shin. Shin lalu berpindah pada sisi Bandan Osaragi yang ternyata udah ada di dalam lab dan menghabisi seluruh anak buah si Kashima, di mana sang topeng rusa juga ada di sana bersama dua petingginya yang bernama Onigahara dan juga Takamido. Shishiba lalu bilang jika sebenarnya mereka ada di sana untuk mencari seluruh sang hitman misterius yang udah menghabisi Hitman Asosiasi. Namun selain itu, karena Kashima juga udah melanggar peraturan asosiasi dengan menyandra dan memaksa ilmuwan membuat senjata ilegal, maka ia dan semua anak buahnya pun juga harus dihabisi. Mendengar itu, Kashima meminta Onigahara dan Takamido untuk menghabisi Shishiba lebih dulu. Namun tahu-tahu Osaragi bergerak cepat dan dengan mudah meniadakan kedua orang tersebut. Kashima yang sangat marah lalu membuka topengnya dan semua jahitan yang ada di lengannya, karena ternyata lengannya sendiri udah ia ubah menjadi sebuah senjata. Dengan kecepatan tinggi, ia pun berhasil melukai Shishiba, walau yang mengejutkan Shishiba tiba-tiba muncul di belakang Kashima dan membalas perbuatan pria tersebut. Karena yakin Kashima udah tiada, Shishiba dan Osaragi pun akhirnya meninggalkan tempat itu. Namun Kashima lalu bisa bangkit walau tiba-tiba si Sakamoto yang terjatuh tadi muncul dan menimpa tubuh pria jahat tersebut. Kashima yang marah lalu menunjukkan semua senjatanya di mana ia ternyata udah mengubah semua tubuhnya jadi senjata itu sendiri. Sementara di tempat lain, Shin ternyata udah berhadapan dengan si Seba. Seba yang bisa membuat dirinya nggak terlihat pun berhasil menyerang Shin dan bisa menjatuhkan sang Esper. Sementara si Shiba dan Osaragi lalu pergi karena harus lanjut mencari si Slur dan menyerahkan Kashima pada Sakamoto. Kashima pun langsung menyerang Sakamoto dan berhasil menghempaskannya walau si Sakamoto bisa kembali bangkit. Sementara itu Shin terkena senjata milik Seba dan berhasil dijatuhkan. Hingga nggak diduga Masimo Heisuke ternyata udah ada di sana dan langsung menembak si Seba dengan tepat sasaran berkat si Shin yang sengaja menempelkan darahnya pada sang manusia nggak terlihat. Sang sniper terus menembaki Seba yang masih bisa bertahan dan bersembunyi. Bahkan hebatnya ia bisa terus mengincar Seba yang nggak terlihat melalui suara langkah kakinya. Sialnya, Seba lalu melemparkan senjatanya yang mengenai pundak si Heisuke, dan karena hal tersebut ia bisa mengalahkan sang sniper dengan menyerangnya dari jarak dekat dan kemudian membuang pelurunya juga. Nggak diduga, Pisuke lalu datang membawa satu peluru dan memberikannya pada Heisuke di mana sang sniper lalu sengaja menembak alarm air untuk pendeteksi kebakaran, membuat airnya auto mengenai tubuh si Seba, dan karena itu Shin lalu bisa menyerang Seba yang basah dengan tendangan yang sangat telak. Balik lagi ke Sakamoto yang berhasil menyumpal senjata Kashima dengan pulpen hingga meledak di congornya sendiri. Sialnya, si Kashima lalu mengaktifkan peledak yang udah ia pasang di seluruh bagian lab, yang Kashima bilang akan meledak seluruhnya dalam waktu 20 menit lagi. Kashima lalu menembaki Sakamoto dengan senjata di tangannya, namun hebatnya Sakamoto lalu menyerang balik dengan isi pensil otomatis yang ia arahkan ke mata lawannya tersebut. Dan gak hanya itu aja, ia juga lalu melemparkan stiker pada mata Kashima yang lain, membuat si pria jahat gak bisa melihat hingga dengan mudah dihajar oleh Sakamoto. Sialnya, Kashima ternyata bisa bangkit dan mengikat tubuh Sakamoto hingga ia menaiki kereta bawah tanah yang kebetulan melintas di tempat itu. Namun Sakamoto bisa membanting si Kashima ke jalur sebelah, membuat keduanya masuk ke dalam kereta lain yang saat itu sedang melintas juga. Mengejutkannya, Sakamoto lalu berubah dalam mode kurusnya dan lanjut menghajar si Kashima. Setelahnya, kita akan ditunjukkan masa lalu Kashima yang saat itu sedang dicibir beberapa penduduk karena kekejamannya, di mana hari itu Kashima menghabisi beberapa berandalan cuma karena para berandalan itu mengganggu seekor kucing. Tiba-tiba datang orang lain dan langsung menghabisi semua penduduk yang membenci Kashima, dan ternyata orang itu adalah si Slur, sang hitman misterius. Di sini Kashima auto mengagumi si Slur karena menghargai perbuatannya saat orang lain berlaku sebaliknya, dan di sanalah Kashima akhirnya jadi pengikut pria itu. Balik lagi ke Sakamoto yang memukuli Kashima tanpa ampun. Kashima yang terpojok kemudian mengeluarkan senjata dari tubuhnya dan berhasil menghempaskan Sakamoto dengan ledakan yang cukup besar. Namun hebatnya Sakamoto bisa kembali lagi ke kereta melalui kereta lain yang saat itu tepat melaju di hadapannya. Sakamoto langsung menghajar Kashima sampai terhempas keluar kereta dan akhirnya berhasil mengalahkan pria jahat tersebut.
Balik lagi ke Lu dan kawan-kawan yang masih terjebak dalam lab yang akan meledak dalam waktu 15 menit lagi. Beruntung Shin datang menyelamatkan gadis itu yang hampir tertimpa reruntuhan. Lu akhirnya meminta maaf karena udah menghina Shin sebelumnya hingga akhirnya Shin pun kembali bertemu dengan Asakura. Di sisi lain, sisi badan Osaragi sedang mencari data tentang Kashima karena mereka udah tahu jika pria itu bekerja untuk si Slur. Walau sial, gambar wajah si Slur nggak terlihat dengan jelas dalam rekaman komputer tersebut. Tanpa mereka tahu saat itu Slur muncul di hadapan Shin dan menghilang begitu aja setelah menitipkan salamnya untuk Sakamoto. Singkat cerita, semua ilmuwan pun berhasil diselamatkan dari kehancuran lab mereka di mana Asakura lalu berterima kasih pada Sakamoto karena selama ini udah menjaga Shin. Hingga malam harinya, Sakamoto makan bersama seluruh keluarganya termasuk Masimo Heisuke dan Pisuke juga. Beberapa hari kemudian, sekelompok pria mendarat di bandara Jepang di mana pemimpin kelompok itu lalu berkata mereka harus bisa menemukan orang yang sedang dicarinya. Pria bernama Wutang itu ternyata mencari Lu untuk mengajak gadis itu pulang ke negaranya. Wutang ini bekerja sebagai konsigliere atau penasehat mafia untuk keluarga Lu, di mana sejak kecil dia terlihat menyukai Lu bahkan sampai mengikuti kemanapun gadis itu pergi diam-diam. Wutang kemudian memberitahu maksud kedatangannya ke Jepang yang katanya kini keluarga mafia Lu nggak ada pemimpin dan dari itu ia ingin Lu menjadi kepala keluarga dari klannya sendiri. Lu menolak dengan tegas dan berkata jika kini ia hanyalah karyawan toko biasa di toko Sakamoto. Dan mendengar itu dengan berani Wutang auto menantang sang hitman legendaris. Sakamoto tentu auto menolak tantangan itu namun Wutang bilang jika Sakamoto menang ia akan memberitahu siapakah orang yang udah memasang imbalan untuk kepala Sakamoto. Namun jika kalah Lu harus mau ikut pulang bersamanya hingga nggak diduga malah si Lu yang menerima tantangan itu. Wutang pun lalu mengajak Sakamoto dan teman-temannya ke suatu tempat yang ternyata Wutang ini nggak pandai bertarung dan selama ini bekerja hanya mengandalkan otaknya aja. Dan karena itu ia menantang Sakamoto berjudi di sebuah kasino. Di sini peraturannya Sakamoto dan teman-temannya boleh memainkan permainan judi apapun di kasino tersebut. Begitupun juga dengan si Wutang. Di mana jika waktu taruhannya habis, siapa yang mendapatkan uang lebih banyak maka dialah yang akan memenangkan permainan tersebut. Kelompok Sakamoto diberi modal sebesar 30 juta, begitupun dengan Wutang. Shin lalu membagi uang itu untuk Sakamoto sebesar 15 juta, ia sendiri sebesar 10 juta dan Lu mendapatkan 5 juta. Dengan maksud mereka main permainan yang berbeda dan memenangkan uang dengan lebih cepat. Tim Sakamoto berhasil menang dalam permainan mereka masing-masing, begitupun Wutang yang sangat ahli dalam permainan kartu. Hingga waktu taruhan berakhir, mereka ternyata mengumpulkan chip yang sama banyak. Karena itu, Tang bilang permainan belum berakhir, hingga kemudian mereka main satu permainan lagi di mana kali ini tim Sakamoto akan melawan Wutang dan dua anak buahnya dalam permainan kartu. Sialnya, mereka semua termasuk Wutang lalu ditodong pistol oleh anak buah Wutang sendiri. Yang katanya mereka muak mengikuti permainan si Wutang karena sebagai mafia mereka harusnya mengambil dengan paksa apa yang mereka inginkan. Di sini Wutang lalu menggunakan kepintarannya dengan berbohong yang ia bilang pistol semua anak buahnya udah ia berikan peledak yang akan meledak jika pistolnya ditembakkan, membuat semua anak buahnya nggak berani menggunakan pistol mereka, dan karena itu Sakamoto bisa menjatuhkan mereka semua dengan sangat mudah. Saat semua mafia udah dikalahkan, Wutang pun mengakui kemenangan Sakamoto karena katanya ia udah kalah sebab udah membahayakan jiwa si Lu. Namun kocaknya keesokan harinya Wutang yang udah dihianati anak buahnya sendiri malah ikut bekerja di toko Sakamoto. Sesuai janji, Wutang pun memberitahu siapakah yang udah memasang imbalan untuk kepala Sakamoto yang ia bilang itu merupakan ulah dari si Slur. Namun gak hanya itu aja, Wutang juga memberi info jika belum lama ini Slur udah membebaskan 4 pembunuh berantai terkejam yang dikurung di sebuah penjara di kawasan Asia Tenggara, di mana mereka adalah minimalis yang udah menewaskan 370 orang, Sao 64 orang, Dam yang udah menghabisi 180 korbannya, dan pria bernama Apart yang udah menghabisi 206 korban. Karena Slur sangat sulit dilacak jejaknya, Sakamoto pun punya rencana untuk menangkap keempat orang ini untuk mengorek informasi keberadaan si Slur. Tanpa mereka tahu, di sisi lain si kepala rusa juga sedang menemui orang-orang tersebut dan meminta mereka menghabisi seluruh anggota order termasuk si Sakamoto.
Oke, karena filmnya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa terus pantengin channel ini untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bye-bye.